Perwira IDF dikabarkan tewas di bom rudal anti-tank di Beit Hanun di Gaza Utara. Dikabarkan juga bahwa seorang perwira itu tewas bersama dua prajuritnya, sementara dua lainnya dikabarkan kritis. Mengutip Palestine Chronicle pada 7 Januari, kabar itu menurut pengumuman dari juru bicara militer Israel pada Senin 6 Januari malam waktu setempat. Di satu sisi, tentara Israel mengakui tewasnya 3 prajurit, sementara kelompok perlawanan Palestina terus mengklaim kerugian besar di pihak Israel dalam operasi yang sedang berlangsung di Gaza. Pada Senin 6 Januari, pasukan Israel lewat juru bicara mengonfirmasi tewasnya seorang perwira dan 2 prajurit, serta juga mengonfirmasi 2 prajurit lainnya kritis selama bentrokan dengan pasukan perlawanan Palestina di Gaza Utara. Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa perwira dan prajurit, keduanya dari Brigade Nahal, tewas oleh rudal anti-tank di daerah Beit Hanun di Gaza Utara. Tentara Israel mundur dari sektor barat Lebanon Selatan pada Senin 6 Januari 2025 waktu setempat. Dilaporkan bahwa IDF ditarik keluar dalam beberapa jam terakhir dari Naqoura dan daerah lainnya sebagai persiapan untuk penempatan tentara Lebanon di daerah tersebut. Mengutip Palestine Chronicle pada 7 Januari, hal itu dilaporkan oleh lembaga penyiaran publik Israel Kan pada Senin 6 Januari kemarin. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa pasukan Israel telah ditarik keluar dalam beberapa jam terakhir dari Naqoura dan daerah lainnya hanya beberapa hari sebelum berakhirnya masa uji coba gencatan senjata selama 60 hari. Itu disebut menandai penarikan pasukan Israel yang signifikan pertama sejak perjanjian dengan pemerintah Lebanon ditandatangani. Laporan itu juga mengindikasikan bahwa pada Minggu 5 Januari malam, pimpinan politik Israel menyetujui penarikan pasukan dari Lebanon Selatan tersebut. Hal itu diketahui terjadi saat utusan Amerika Serikat sedang mengunjungi Beirut. Penarikan pasukan itu diketahui dikoordinasikan dengan mekanisme yang dipimpin Amerika yang mengawasi gencatan senjata, dan terkini tentara Lebanon telah bersiap untuk dikerahkan kembali mendekati perbatasan mereka. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran sudah sepenuhnya siap untuk melawan Israel. Namun Iran juga berharap agar Israel tak mengambil tindakan gegabah yang bisa memicu perang skala besar terjadi. Mengutip Palestine Chronicle pada 7 Januari, hal itu diutarakan Araghchi dalam wawancara dengan media pemerintah Cina beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Araghchi menyatakan bahwa Iran sepenuhnya siap menghadapi kemungkinan serangan Israel lebih lanjut. Namun Araghchi juga berharap agar Israel tidak akan mengambil tindakan gegabah seperti itu. Lantaran menurutnya tindakan itu dapat menyebabkan perang berskala besar walaupun Iran diklaimnya tetap berkomitmen pada diplomasi. Selain itu, Araghchi juga mencatat bahwa Teheran tetap berkomunikasi secara terus-menerus dengan negara-negara regional dan berkonsultasi erat dengan negara-negara sahabat seperti Tiongkok. Hal itu dilakukannya lantaran Iran percaya bahwa rasionalitas pada akhirnya akan menang, mencegah serangan yang dapat mengakibatkan konsekuensi yang parah. Juru bicara sayap militer Hamas Abu Ubaidah melontarkan kutukan kepada Israel. Ubaidah menyatakan bahwa jika pasukan Israel melanjutkan agresi di Gaza dan tepi barat, maka Israel harus membayar dengan darah prajurit dan pemukimnya. Mengutip Palestine Chronicle pada 7 Januari, hal itu diutarakan Abu Ubaidah dalam sebuah pernyataan resmi pada Senin 6 Januari 2025. Awalnya ia memuji operasi terbaru di tepi barat yang mengakibatkan tewasnya 3 warga Israel. Ubaidah juga menekankan bahwa upaya Israel untuk menghalangi pejuang perlawanan tepi barat mendukung Gaza ditakdirkan untuk gagal.
Ia menggambarkan para pejuang perlawanan di Gaza sebagai pahlawan pemberani yang terus menunjukkan komitmen mereka di jantung pertempuran banjir Al-Aqsa yang sedang berlangsung. Obeidah menegaskan kembali bahwa upaya pendudukan Israel bersama dengan sekutunya untuk menekan perlawanan di tepi barat tidak akan berhasil. Abu Obeidah menekankan bahwa Israel beserta sekutunya harus tahu jika mereka melanjutkan agresi terhadap Gaza dan tepi barat, maka mereka akan membayar harganya dengan darah prajurit dan pemukimnya. Sebanyak 3 roket Hamas dilaporkan telah membobol sistem pertahanan Iron Dome Israel hingga menghantam Sderot. Seorang pemukim memberikan kesaksian bahwa serangan roket Hamas itu sangat mengerikan. Mengutip Tribun News pada 7 Januari, aksi peluncuran roket itu dikabarkan terjadi pada Senin 6 Januari pagi waktu setempat. Pihak militer Israel mengonfirmasi bahwa satu roket yang diluncurkan dari Gaza Utara itu menghantam kota Sderot, menyebabkan sebuah rumah seorang rabi rusak ringan setelah terkena pecahan roket. Kemudian roket kedua diklaim militer Israel bisa ditangkis, adapun roket ketiga diklaim jatuh di area tak berpenduduk. Walaupun diklaim tak ada korban jiwa, namun seorang lansia perempuan 68 tahun harus dirawat di rumah sakit lantaran terluka saat bergegas menuju tempat perlindungan. Times of Israel melaporkan bahwa roket yang sukses menghantam Sderot itu menembus pagar rumah dan merusak trotoar, puing-puing terbang, pecahannya juga menghantam tabung gas sehingga menimbulkan kebocoran tapi tak memicu ledakan. Roket itu disebut telah gagal ditangkis oleh sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel. Seorang pemukim pun memberikan kesaksian di mana serangan roket Hamas itu sangatlah mengerikan. Media Israel baru-baru ini melaporkan bahwa Mesir sedang bersiap untuk menyerang Houthi di Yaman. Namun di satu sisi, terkini Mesir beri bantahan dengan menyebut kabar itu sebagai informasi yang menyesatkan. Mengutip Tribun News pada 7 Januari, bantahan itu diutarakan oleh sumber resmi Mesir pada Senin 6 Januari 2025. Awalnya media Israel mengklaim bahwa Mesir tengah bersiap untuk menyerang Houthi setelah mengalami kerugian ekonomi yang signifikan akibat meningkatnya ancaman terhadap terusan Suez yang merupakan jalur vital bagi perdagangan global. Mesir diklaimnya telah menunjukkan keinginan yang semakin meningkat untuk memainkan peran aktif dalam konflik Yaman dengan pesawat yang siap melakukan operasi udara yang menargetkan Houthi. Mendengar kabar tersebut, sumber resmi Mesir memberikan bantahan. Sumber itu mengonfirmasi kepada Cairo News bahwa laporan dan informasi dari media Israel itu adalah menyesatkan yang dikandungnya sama sekali tidak berdasar. Operasi gabungan Yaman dilaporkan telah menyasar kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah. Yaman melontarkan 2 rudal jelajah hingga 4 drone, bahkan mengklaim sukses menggagalkan serangan udara musuh. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Januari, operasi gabungan itu dilakukan oleh pasukan rudal dan UAV Angkatan Bersenjata Yaman pada 6 Januari mulai sore hingga malam waktu setempat. Operasi gabungan itu disebut signifikan, menargetkan kapal induk Amerika USS Harry S. Truman di Laut Merah Utara. Menurut pernyataan, 2 rudal jelajah dan 4 drone itu dikerahkan terhadap kapal induk tepat saat bersiap untuk melancarkan serangan udara besar-besaran ke Yaman. Dengan begitu, operasi gabungan signifikan itu dilaporkan berhasil menggagalkan serangan yang direncanakan oleh sekutu Israel tersebut. Selain itu, pasukan UAV melancarkan sejumlah serangan sore dan malam hari yang menargetkan lokasi pendudukan Israel. Rincian operasi pertama yakni melontarkan 2 pesawat tak berawak menargetkan lokasi militer di wilayah pendudukan Jaffa. Kemudian operasi kedua menargetkan target penting di Ashkelon yang diduduki diserang dengan pesawat tak berawak. Lalu operasi ketiga, sebuah lokasi militer di wilayah Jaffa yang diduduki kembali menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak. Angkatan Bersenjata Yaman pun melaporkan keberhasilan tercapainya semua tujuan, menyoroti ketepatan dan koordinasi mereka dalam misi terbaru kemarin.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.